Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bank sampah organik, solusi digital pengelolaan limbah yang bertujuan untuk mengubah sampah menjadi manfaat melalui platform web yang interaktif. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bu Rinanda Febriani dan kami dari kelas CF24B. Nah, untuk kelompok satu itu terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Nafa, ada Aziz, ada Adiasa, ada Latifa, dan juga ada Rani Nuraini. Nah, untuk konsep dan masalahnya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu masalah, solusi, dan yang ketiga itu visi. Nah, untuk masalah itu jadi penumpukan sampah organik di TPA dan kurangnya edukasi pemilahan dari rumah. Untuk solusinya yaitu kami menyediakan platform informasi satu pintu untuk memudahkan warga memilah dan menyetorkan sampah secara terjadwal. Yang ketiga, bagian visi yaitu untuk membangun kebiasaan baik yang konsisten untuk lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Nah, jadi secara keseluruhannya itu jadi masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kesadaran dan edukasi masyarakat dalam memilah sampah organik dari rumah. Sehingga banyak sampah berakhir menumpuk di TPA. Nah, platform ini menjadi solusi dengan menyediakan sistem informasi terpusat yang membantu masyarakat memahami cara pemilahan sekaligus mempermudah proses penyetoran sampah secara terjadwal. Nah, jadi intinya itu, jadi konsep ini itu berfokus pada perubahan perilaku melalui akses informasi yang praktis dan mudah dipahami. Nah, untuk target dan tujuannya itu, targetnya itu warga perumahan, komunitas sekolah, dan pegiat lingkungan. Tujuannya itu untuk mempermudah edukasi pemilahan sampah dari sumbernya rumah tangga. Menyediakan platform informasi satu pintu mengenai program dan cara penyetoran, dan membangun transparansi melalui publikasi kegiatan, galeri, dan testimoni pengguna. Nah, untuk alurnya itu ada tiga alur, yaitu yang pertama ada pendaftaran, kedua akses, ketiga informasi. Nah, jadi bagian pendaftaran itu pengguna baru mendaftar melalui halaman Signap HTML atau yang ini domain. Cuman di sini belum di hosting, makanya kayak gini. Nah, yang akses itu masuk melalui halaman login.html untuk mendapatkan akses penuh. Jadi si penggunanya itu harus login terlebih dahulu agar bisa akses informasi yang lebih dalam. Nah, yang ketiga informasi, yaitu menjelajahi landing page HTML untuk memahami manfaat program dan tata cara teknis penyetoran sampah. Nah, jadi kayak alur yang kami rancang itu dibuat sesederhana mungkin agar mudah diikuti oleh siapa aja, dimulai dari pendaftaran, login, hingga menjelajahi informasi di halaman utama. Nah, setiap tahap dibuat untuk memastikan pengguna dapat memahami manfaat program sekaligus terdorong untuk berkontribusi gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu kayak, jadi sistem ini tuh untuk menempatkan kemudahan akses dan pengalaman pengguna sebagai kunci agar edukasi dapat diterapkan dalam tindakan nyata. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke gerbang akses platform kami, yaitu halaman login dan sign-up. Fitur autentikasi ini dirancang dengan mengutamakan kemudahan dan juga kenyamanan pengguna. Fokus utama kami adalah pendaftaran melalui email dan password ini. Nah, di mana kami menerapkan validasi data langsung untuk memastikan keamanan akun. Tampilannya sangat bersih gitu dengan fitur floating labels dan juga bersifat responsif. Artinya, formulir ini akan menyesuaikan secara otomatis jika dibuka melalui perangkat mobile. Meskipun tersedia opsi tombol media sosial di sini, saat ini sistem kami dioptimalkan sepenuhnya untuk integrasi akun berbasis email aja gitu, untuk menjamin pendataan komunitas bank sampah yang lebih akurat. Selanjutnya, kita bedah di bagian navigasi. Kami mendesain navbar agar memberikan pengalaman yang mulus gitu atau seamless bagi pengunjung, gitu. Di sini ada 3 fitur utama, yaitu yang pertama sticky and smart hide. Jadi navbar ini tuh akan tetap di atas saat di scroll gitu, namun akan bersembunyi otomatis saat kita men-scroll ke bawah agar layar terlihat lebih luas, dan juga akan muncul kembali saat kita men-scroll ke atas.
Lalu yang kedua yaitu efek transparansi. Pada bagian awal, halaman navbar itu akan tampil transparan gitu untuk menonjolkan estetika visual dan akan berubah menjadi solid putih saat di-scroll agar menu tetap terbaca dengan jelas. Selanjutnya yaitu mobile slide menu. Khusus pengguna ponsel, kami tidak menggunakan drop-down biasa, melainkan menu geser atau slide out, menu yang memberikan kesan seperti menggunakan aplikasi mobile asli. Selanjutnya yaitu bagian beranda atau di bagian hero section. Halaman beranda adalah kesan pertama gitu yang akan dilihat oleh pengguna. Di bagian hero section ini, kami menggunakan video background untuk membangun koneksi emosional mengenai lingkungan yang hijau dan bersih. Kami juga menambahkan elemen hero peel sebagai identitas singkat program kami, yaitu kelola sampah organik jadi manfaat. Nah, untuk mendorong interaksi cepat, kami menyediakan tombol Call to Action atau CTA, gabung sekarang, yang langsung mengarahkan calon anggota ke halaman pendaftaran, serta tombol cara setor bagi mereka yang ingin langsung mempelajari bagaimana teknis pengolahan sampah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziksi Fari Alfat. Di sini saya akan menjelaskan tampilan fitur, about dan manfaat. Nah, di tampilan ini, di sini kami menggunakan fitur grid layout. Nah, grid layout ini cara fungsinya itu sama seperti fitur tabel di HTML. Nah, di kode ini bisa dilihat di sini itu ada kolom, ada row dan kolom. Nah, dalam tabel itu, di sini tuh kita membuat satu row dulu, lalu membuat kolom. Nah, di sini tuh bisa dilihat ada kolom, ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Nah, kolom pertama itu teks, kolom kedua itu gambar. Nah, kalau yang ini tinggal dibalikan saja. Ini gambar dulu, lalu teks. Nah, untuk tampilan selanjutnya yaitu tampilan program kami. Di sini juga kami menggunakan fitur layout grid juga. Jadi di sini tuh ada 3 kolom. Lalu untuk tampilan selanjutnya yaitu fitur tampilan cara setor. Nah, di tampilan cara setor ini sama, kami juga menggunakan fitur layout grid dan juga di sini tuh kami menggunakan tampilan card. Ini tampilan card. Jadi di sini tuh ada 4 kolom. Jadi satu row 4 kolom. Jadi ada 4 di sini. Lalu kami juga di sini menambahkan sebuah animasi. Jadi jika di scroll ke atas atau scroll ke bawah, dia tuh bakal menampilkan sebuah animasi. Animasinya itu di bagian sini. Jadi kami menggunakan seperti bukan framework sih, lebih tepatnya kayak extension JavaScript dan CSS. Mungkin seperti itu dari saya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang lokasi pengiriman atau integrasi lokasi. Salah satu kendala dalam pengolahan sampah adalah ketidaktahuan warga mengenai kemana mereka harus menyetor. Oleh karena itu, di slide ini kami menampilkan fitur integrasi lokasi. Kami menyematkan Google Maps interaktif langsung di dalam website. Fitur ini berfungsi untuk memudahkan pengguna menemukan titik jemput sampah atau gudang pengolahan kami secara akurat. Saat ini lokasi fisik yang kami tunjukkan berpusat di Universitas Muhammadiyah Bandung sebagai titik kumpul utama kegiatan bank sampah kami. Lalu di slide selanjutnya juga ada penilaian dan feedback. Kami percaya bahwa kualitas layanan hanya bisa ditingkatkan melalui masukan dari pengguna. Di bagian ini kami menyediakan sistem penilaian dan feedback. Fitur ini dirancang sederhana namun fungsional, di mana setiap pengguna yang telah berpartisipasi dalam program dapat memberikan ulasan atau nilai terhadap efektivitas program bank sampah. Data ini sangat penting bagi kami sebagai pengelola untuk terus melakukan evaluasi dan memberikan layanan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat. Lalu, di slide selanjutnya,
Ada halaman galeri atau dokumentasi. Kami memiliki halaman galeri untuk memberikan kesan visual yang modern dan menarik. Kami menggunakan tata letak masonry galeri serupa dengan gaya Pinterest. Fitur ini memungkinkan foto-foto kegiatan dengan ukuran yang berbeda-beda tersusun secara rapi tanpa ada celah kosong yang mengganggu. Galeri ini bukan sekadar hiasan, melainkan bukti nyata atau social proof dari dokumentasi kegiatan bank sampah organik kami, sehingga calon pengguna baru bisa merasa yakin dan terinspirasi untuk ikut bergabung dalam gerakan ini. Selanjutnya mengenai fitur-fitur yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu Adiasa Rasid. Nah, untuk tampilan fiturnya itu seperti ini. Ada bank sampah organik, kontak, navigasi. Nah, bank sampah ini dibuat seperti ini untuk codingan programnya. Sebelumnya itu kita harus membuatkan dulu tag div, kelasnya container, padding topnya 3 dan padding bottomnya 3. Kemudian di dalam kelas container ini dibuatkan juga kelas row, text center, text medium, start. Kemudian dibuatkanlah 3 kolom ini, ketiga kolom ini. Kolom identitas yaitu bank sampah organik. Yang kedua ada kontak. Nah, pusat informasi kontak ini menyediakan saluran komunikasi cepat melalui email dan nomor telepon bagi pengguna yang memiliki pertanyaan lebih lanjut. Selanjutnya itu kolom navigasi. Navigasi cepat ini menyertai link internal tentang galeri lokasi untuk memudahkan pengguna berpindah ke bagian penting tanpa harus kembali ke atas. Contohnya itu kita mengklik galeri, maka akan langsung menampilkan bagian galerinya. Nah, di bawahnya itu ada copyright dan branding, menegaskan kepemilikan hak cipta bank sampah organik sebagai bentuk profesionalisme platform. Ini untuk bagian kode programnya itu di paling bagian bawah dengan membuatkan tag div class, tag div dengan kelas text center, border top, padding top, dan margin top. Sama-sama 3. Kemudian dituliskanlah copyrightnya. Selanjutnya mengenai teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan ini ada 5 berarti ya. Yang pertama ini ada HTML5 dan CSS, struktur dan styling custom menggunakan CSS variabel untuk konsistensi warna. Yang kedua ini ada Bootstrap. Ketiga, Bootstrap 5, framework utama untuk tata letak responsif dan komponen UI seperti modal, carousel, dan navbar dan lain-lainnya. AOS atau Animate on Scroll, memberikan efek animasi halus saat pengguna melakukan scrolling. Yang kelima ini ada JavaScript untuk logika interaktif seperti sticky navbar yang bisa bersembunyi otomatis dan kontrol menu mobile. Selanjutnya yang terakhir ini ada kesimpulan. Yang pertama ada dampak lingkungan. Platform ini bukan sekedar web, tapi alat bantu untuk mengurangi beban sampah di TPA dengan mengelola sampah organik menjadi kompos. Yang kedua ada kemudahan akses. Dengan desain yang mobile friendly, warga dapat dengan mudah mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga ini ada harapan. Web ini menjadi langkah awal untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terdigitalisasi di masyarakat. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai proyek website yang kami buat dengan tema bank sampah organik. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan kami yang kurang dimengerti, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang sebelumnya itu adalah presentasi dari kelompok 1, dan di sini saya akan mendemokan website yang telah kami buat. Nah, jadi pertama-tama tuh di bagian navbar itu terdiri dari logo, ada home, about, program, cara store, terus tuh galeri, dan juga maaf ini nggak kelihatannya karena kehalang sama tombol rekaman. Nah, jadi di bagian ini, bagian header itu, di sini kami menaruh GIF sebagai backgroundnya, terus ada tulisan dan juga icon. Nah, di sini ada gabung sekarang dan cara store ini bisa diklik.
Nah, navbarnya juga bisa diklik. Tapi kita pertama-tama perlihatkan terlebih dahulu bagian gabung. Kalau diklik tuh bakalan ke frame kedua atau tampilan kedua. Nah, di sini tuh pengguna tuh bisa bikin akun, misal. Cuman di sini kan belum dihubungkan dengan database. Nah, otomatis bakalan ke beranda yang sebelumnya. Nah, terus di bagian cara store ini otomatis bakalan pindah. Tuh. Nah, bagian navbarnya juga udah aktif, ada home, about, program, cara store. Terus ini apa ya? Nah, ini. Nah, selain itu juga untuk ininya itu udah ada animasi masuknya ya kayak gini. Jadi semuanya itu udah diterapin animasi. Nah, terus di bagian ini tentang program ini tuh penjelasan tentang program yang kami buat, terus manfaatnya. Dan di sini program kami tuh apa aja sih? Nah, di sini tertulis. Terus di bagian cara store juga ada tombol lihat dan ini bisa diklik biar lebih ngezoom ya, biar lebih jelas. Nah, ketika di kursornya diarahin ke lihat, otomatis warnanya berubah jadi hijau. Nah, terus ada lagi bagian ini lokasi pengiriman. Nah, untuk ini tuh udah disinkronisasiin sama Google Maps dan di sini titiknya itu di Universitas Muhammadiyah Bandung. Nah, terus di sini kata mereka tentang kami. Jadi di sini tuh jadi kata-kata dari orang yang penting tentang program kami. Dan ini bisa diklik ya tombol ininya. Oh, kayak gini. Nah, di sini bagian galeri. Jadi ini tuh tentang foto-foto aktivitas-aktivitas kami. Nah, fotonya itu otomatis bakalan kayak gini, bakalan menyesuaikan rapih gitu. Nah, terus bagian footer itu ini tuh ada copyright. Dan ininya itu nge-scroll otomatis ya, jadi nggak harus diklik. Nah, terus berikutnya saya coba ke tampilan HP. Di back. Nah, ini tampilannya ya. Nah, untuk di HP itu bakalan kayak gini. Navbarnya juga kayak gini. Terus ketika di scroll bakalan seperti ini. Udah sih. Guys, sekian demo website dari saya. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 izin tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.